Semangat pagi kalian semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai KD kita yang kedua, yaitu mengenai perkembangan IPK era globalisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus memahami berbagai macam konsep-konsep dalam materi ini. Konsep yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai ilmu pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan dapat dimaknai sebagai suatu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai sisi kenyataan. Nah, dari ilmu pengetahuan ini, manusia akan terus-menerus melakukan berbagai macam inovasi untuk menghasilkan sebuah teknologi. Nah, apa yang dimaksud dengan teknologi? Nah, teknologi dapat dimaknai sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dari dua hal tersebut, kita bisa lihat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berguna bagi manusia untuk memudahkan kehidupan manusia. Selain kita membahas mengenai konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep yang selanjutnya kita bahas adalah mengenai konsep globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Jadi globalisasi dapat dipahami sebagai tersebarnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, globalisasi kan tadi dimaknai sebagai pudarnya batas negara. Kenapa sih globalisasi bisa disebut sebagai pudarnya batas negara? Nah, batas negara disebut pudar pada globalisasi karena semua orang bisa mengunjungi negara manapun dengan sangat mudah karena bantuan alat transportasi modern. Jadi ketika kita di Indonesia, kita sangat mudah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan bantuan pesawat udara. Nah, pudarnya batas negara juga dapat dimaknai karena kemudahan transaksi jual beli dari luar negeri dengan bantuan internet. Jadi tinggal klik, maka barang apapun dapat dipesan. Kita di Indonesia, kita bisa membeli barang-barang yang berada dari luar negeri. Contohnya dari Cina, dari Italia, tinggal diklik aja, nanti barangnya beberapa hari kemudian tiba di rumah kita. Nah, bahkan juga pudarnya batas negara ini diakibatkan globalisasi karena manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya di luar negeri dengan bantuan media sosial, yaitu dari jaringan internet. Itulah kenapa disebutnya globalisasi, yaitu pudarnya batas negara. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua aspek penting yang dapat memudahkan kehidupan manusia pada era globalisasi ini. Nah, IPTEK ini akan terus berkembang dengan berbagai ide dan inovasi seturut dengan perkembangan waktu. Nah, perkembangan IPTEK yang akan dibahas pada hari ini adalah mengenai IPTEK dari zaman kuno hingga saat ini. Fokusnya itu tentang seputar IPTEK di globalisasi tahap yang keempat. Nah, kapan sih dimaksud dengan globalisasi tahap keempat? Jadi globalisasi tahap keempat ini merupakan era globalisasi pasar lebar ya, yang terjadi pasca Perang Dunia II tahun 1945. Nah, proses terjadinya globalisasi terjadi karena berkat dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Karena kemajuan teknologi dan komunikasi komputer ini yang berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia II yang selesai pada tahun 1945. Nah, selain tadi mengenai komputer, ternyata perkembangan IPTEK juga dikarenakan dari perkembangan internet. Awalnya internet sendiri merupakan sesuatu yang digunakan hanya untuk kalangan militer dari Amerika Serikat saja. Nah, kemudian pada tahun 1960-an, akhirnya internet ini berkembang pesat dan tidak digunakan hanya untuk militer Amerika Serikat saja. Nah, komunikasi antar masyarakat beda negara bisa dengan mudah dilakukan karena bantuan alat komunikasi dan jaringan internet. Selain kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, kemajuan juga bisa dilihat dari bidang transportasi yang mendorong terjadinya globalisasi yang benar-benar mengubah dunia. Tadi kan kita sudah bahas bersama pudarnya batas negara karena memang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan perkembangan teknologi transportasi. Nah, tadi saya bilang bahwa karena teknologi transportasi, nah khususnya
yang dapat mengakibatkan globalisasi adalah karena keberadaan pesawat udara. Jadi pesawat udara juga awalnya hanya digunakan untuk kepentingan militer. Setelah Perang Dunia II tahun 1945-an berakhir, terjadi perubahan fungsi pesawat yang awalnya hanya untuk kepentingan militer, namun juga untuk kepentingan komersial, yaitu untuk mengangkut manusia berpergian keluar wilayah. Nah, dengan kemajuan ITEK ini, segala sesuatu berkembang dan menyebar secara luas dengan cepat. Nah, perkembangan ITEK juga dilatar belakangi karena memang selain karena ide dan inovasi manusia, perkembangan ITEK dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh Perang Dingin. Jadi Perang Dingin ini merupakan perang tanpa kontak fisik yang melibatkan dua kekuatan besar dunia pada saat itu, yaitu Uni Soviet yang mewakili paham komunis dan Amerika Serikat yang mewakili paham liberal. Nah, paham komunis dan paham liberal ini, Uni Soviet dan Amerika Serikat ini saling berlomba-lomba untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Tujuannya apa? Agar menarik negara-negara lainnya untuk ikut atau berpartisipasi dalam pengaruhnya. Itu mengenai perkembangan ITEK di era globalisasi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai teknologi luar angkasa. Jadi teknologi luar angkasa ini dapat berkembang di dunia pertama kali karena terinspirasi oleh artikel karya Hermann Pochnik pada 1928. Dalam artikel karya Hermann Pochnik ini menceritakan sebuah pemikiran dia mengenai bagaimana nanti manusia bisa melakukan perjalanan, bahkan bisa tinggal dan menetap di luar angkasa. Dari pemikiran Hermann Pochnik ini akhirnya nanti berkembanglah ketika akhirnya Uni Soviet pun merealisasikan mengenai teknologi luar angkasa. Nah, jadi Uni Soviet ini merupakan negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit yang bernama Sputnik pada tanggal 4 Oktober 1957. Tadi Uni Soviet merupakan negara komunis. Nah, Uni Soviet ini memang sudah runtuh hari ini. Uni Soviet nanti berubah namanya menjadi negara Rusia. Nah, pada November 1957, akhirnya setelah Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit Sputnik 1, Uni Soviet meluncurkan satelit yang selanjutnya yang bernama satelit Sputnik 2. Nah, dari satelit Sputnik 2 inilah dia menyertakan seekor anjing yang bernama Laika untuk terbang keluar angkasa. Nah, karena tadi saya bilang persaingan teknologi ini karena persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, ketika Uni Soviet sudah maju, akhirnya nanti Amerika Serikat mulai panas. Akhirnya Amerika Serikat pun mulai menyaingi Uni Soviet dengan meluncurkan satelitnya yang bernama satelit Explorer 1 pada tanggal 31 Januari 1958. Ketika Amerika Serikat sudah meluncurkan satelitnya yang baru, Uni Soviet nggak mau kalah lagi. Akhirnya Uni Soviet membalasnya dengan mengirimkan satelit yang ketiga yang bernama Sputnik 3 pada 15 Mei 1958. Pada 4 Oktober 1959, Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit Lunik 3 yang dapat mengelilingi bumi dan bulan. Nah, momen terpenting dalam perkembangan teknologi ini terjadi ketika manusia berhasil melakukan perjalanan keluar angkasa. Nah, manusia pertama yang bisa pergi keluar angkasa adalah Yuri Gagarin. Nah, Yuri Gagarin ini merupakan kosmonot asal Uni Soviet yang berhasil menjadi manusia yang melakukan perjalanan pada tanggal 12 April 1961 dengan menggunakan pesawat Vostok 1 selama 108 menit. Nah, akhirnya nanti disusul dengan John Glenn, manusia yang pertama mengorbit bumi pada tanggal 20 Februari 1962 dengan pesawatnya yang bernama Friendship 7 milik Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini ketika tadi sudah mengirimkan John Glenn, dia nggak mau kalah lagi, dia pengen lebih hebat lagi. Akhirnya nanti dia mengirimkan seorang kosmonot yang bernama Neil Armstrong. Nah, Neil Armstrong inilah menjadi manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969 dengan pesawat Apollo 11 milik Amerika Serikat. Nah, jadi
persaingan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini disebut sebagai Star Wars. Nah, istilah Star Wars sendiri dipopulerkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1983. Seperti tadi, apa yang dimaksud dengan Star Wars? Jadi Star Wars itu adalah kompetensi teknologi luar angkasa di masa Perang Dingin. Nah, pengembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dilakukan demi mendukung upaya penyebarluasan pengaruhnya. Nah, ketika akhirnya nanti 1960-an, Perang Dingin pun akhirnya berakhir. Dengan berakhirnya Perang Dingin, membuka lembaran baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Apa lembaran baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa? Nanti berdirilah yang bernama International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Nah, stasiun luar angkasa ini didirikan oleh dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Rusia atau ex dari Uni Soviet, yang didirikan pada tanggal 20 November 1998. Nah, pendirian International Space Station ini menjadi sebuah babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Bahkan India, Jepang, dan Tiongkok juga nanti akhirnya mengembangkan teknologi luar angkasa. Nah, di zaman kini juga dikembangkan penelitian mengenai teknologi luar angkasa, bagaimana nanti kita bisa, setelah tadi kita manusia sudah bisa tiba di bulan, penelitian di masa modern ini adalah bagaimana nanti bisa mengirimkan manusia ke planet Mars. Itu mengenai perkembangan teknologi luar angkasa. Bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia? Nah, perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia juga pasti memiliki pengaruh dari perkembangan teknologi luar angkasa di dunia. Nah, perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia diawali pada tanggal 9 Juli 1976. Pada saat itu Indonesia akhirnya meluncurkan satelit pertamanya, yaitu bernama satelit Palapa A1. Nah, satelit Palapa A1 ini merupakan sebuah satelit yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi dan satelit domestik atau SKSD. Nah, SKSD ini bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antar negara, bahkan antar daerah. Selain itu juga menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, faksimili, serta menghubungkan jaringan internet. Selanjutnya, ketika nanti Indonesia berhasil meluncurkan satelit Palapa A1, Indonesia juga meluncurkan satelit selanjutnya bernama satelit Palapa B1 yang diluncurkan pada tanggal 16 Juni 1983. Selain punya satelit, Indonesia juga punya kosmonot nih, yaitu yang bernama Pratiwi Sudarmono, yang akan diberangkatkan oleh Indonesia untuk misi luar angkasa dari Indonesia. Namun sayang, dirinya belum berhasil berangkat karena meledaknya pesawat Challenger milik Amerika Serikat yang sedang diuji coba pada tanggal 28 Januari 1986. Apa saja sih dampak positif dan dampak negatif dari teknologi luar angkasa? Dampak positif dari teknologi luar angkasa adalah pertama kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan meluncurkan satelit itu nanti akhirnya ada di luar angkasa untuk memperkuat sinyal jaringan internet, jaringan telepon, dan jaringan lainnya. Selain itu juga teknologi luar angkasa memiliki dampak positif, yaitu adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, mereka berbondong-bondong melakukan berbagai macam penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu juga dampak dari teknologi luar angkasa adalah kemajuan teknologi penginderaan jauh. Selain ada dampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari teknologi luar angkasa, yaitu adanya sampah luar angkasa. Sampah luar angkasa ini terjadi karena memang adanya material-material satelit, bahkan pesawat-pesawat yang berada dari bumi yang nanti terbang keluar angkasa, namun akhirnya meledak di luar angkasa. Nah, karena meledak itu akhirnya nanti munculnya partikel yang disebut dengan sampah luar angkasa. Nah, sampah luar angkasa ini menjadi sebuah dampak negatif karena ditakutkan ketika nanti sampah luar angkasa itu bisa jatuh ke bumi yang dapat membahayakan manusia serta dapat mengganggu operasional dari satelit yang ada di luar angkasa. Begitu mengenai dampak teknologi luar angkasa. Selanjutnya adalah mengenai teknologi persenjataan.
Nah, perkembangan teknologi persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer, khususnya ketika Perang Dunia dan Perang Dingin. Ketika Perang Dunia, setiap negara yang terlibat dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, mereka saling berlomba-lomba untuk menciptakan persenjataan yang lebih maju dan modern. Nah, persenjataan yang lebih maju dan modern itu digunakan untuk memenangkan perang. Ketika akhirnya di Perang Dunia I dan II selesai, kita masuk ke masa Perang Dingin. Di masa Perang Dingin, itu tadi Amerika Serikat dan Uni Soviet, mereka memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan untuk melindungi kawannya dan melakukan perambutan pengaruh. Nah, pada masa modern ini, yang mengembangkan teknologi persenjataan tidak hanya Amerika Serikat dan Uni Soviet, bahkan nanti negara-negara lain juga ikut, yaitu dari Tiongkok, Inggris, Jepang, Korea Utara. Nah, mereka mengembangkan teknologi persenjataan yang telah ada sejak zaman dahulu atau sejak zaman masa Perang Dunia dan dikembangkan terus hingga menjadi senjata yang lebih modern. Nah, perkembangan teknologi persenjataan yang pertama kita akan membahas dari masa Perang Dunia. Dari masa Perang Dunia, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai teknologi tank. Jadi, tank ini pertama kali digunakan pada tahun 1916 di Inggris pada masa Perang Dunia I. Nah, ketika pada masa Perang Dunia II, perkembangan tank tidak terlalu berkembang. Artinya, di masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, tank itu hampir sama saja teknologinya. Nah, tank ini adalah kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Nah, tank ini berfungsi untuk menghancurkan target darat apapun dan efek mentalnya terhadap pasukan. Selain ada tank, ada juga keberadaan pesawat pembom. Nah, keberadaan pesawat pembom dalam Perang Dunia II sangat menentukan kemenangan sebuah negara dalam Perang Dunia II. Hampir semua pesawat pembom dapat memporak-porandakan setiap target dengan gas dan melontarkan bom tepat sasaran. Contohnya ketika Perang Dunia II, ketika nanti Amerika, pertama ketika Jepang dulu ya, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat, nanti dibalas oleh Amerika Serikat dengan menyerang Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu kan karena menggunakan pesawat pembom. Selanjutnya adalah mengenai, selain tadi ada tank, ada pesawat pembom, ada juga kapal selam. Nah, pada masa Perang Dunia I, kapal selam digunakan sebagai penopang kelancaran perang dengan sistem persenjataan yang mematikan bagi angkatan laut lawan. Nah, pada masa Perang Dunia II, Amerika Serikat menggunakan kapal selam ini untuk layanan pengangkutan. Ketika nanti sudah mulai terdesak, akhirnya Amerika Serikat mengubah peran dari kapal selam ini, yang kemudian akhirnya digunakan untuk menghancurkan angkatan laut Jepang pada masa Perang Dunia II. Selain ada kapal selam, ada juga kapal perusak. Nah, kapal perusak ini berfungsi untuk melindungi armada kapal perang yang berukuran besar. Pada masa Perang Dunia I, kapal perusak ini dilengkapi senjata untuk menangkal serangan kapal selam. Itu pada masa Perang Dunia I. Kalau pada masa Perang Dunia II, dilengkapi senjata untuk menangkal serangan udara berupa kanon anti pesawat. Nah, perkembangan teknologi persenjataan juga memunculkan senjata-senjata khas dari para pelaku Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Nah, dari Jepang sendiri, mereka mengembangkan teknologi persenjataan seperti bayonet, pistol nambu, dan senapan mesin. Dari Amerika Serikat sendiri, mereka mengembangkan senapan semi otomatis dan bazooka. Dari Jerman sendiri, mereka mengembangkan senjata khas mereka yang bernama Sturmgewehr atau STG-44 dan MG42. Ketika sudah kita membahas mengenai masa Perang Dunia, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi persenjataan masa Perang Dingin. Nah, pada masa Perang Dingin, Amerika dan Uni Soviet juga berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi persenjataan. Pada Agustus 1949, Uni Soviet berhasil menaklukkan uji coba bom atomnya yang pertama. Nah, karena keberhasilan Uni Soviet mengembangkan bom atom yang pertama, akhirnya menyebabkan hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang awalnya udah renggang makin renggang lagi dan makin memanas. Akhirnya sejak saat itu kedua negara tersebut
terlibat dalam perlombaan senjata nuklir. Selanjutnya, ketika nanti Uni Soviet berhasil mengembangkan bom atom, akhirnya nanti Amerika Serikat juga berlomba-lomba untuk mengembangkan bom yang lebih canggih lagi. Pada tahun 1952, akhirnya Amerika Serikat merancang yang bernama Manhattan Project. Nah, Manhattan Project ini merupakan sebuah proyek besar yang mengembangkan jenis bom hidrogen yang memiliki kekuatan lebih besar daripada bom atom yang dimiliki oleh Uni Soviet. Akhirnya tahun 1953 juga karena Amerika Serikat berhasil mengembangkan bom hidrogen, Uni Soviet pun juga ikut-ikutan dalam mengembangkan jenis bom hidrogen ini. Kalau kalian lihat di gambar di sebelah kiri ini bisa dilihat dari bom hidrogennya Amerika Serikat. Nanti akhirnya diuji coba. Di sebelah kanan gambar kedua inilah hasil uji coba dari bom hidrogen Amerika Serikat. Selain dari bom hidrogen dan bom hidrogen dan bom atom, teknologi persenjataan lainnya pada masa perang dingin antara lain adalah pertama ada bom strategis, yang kedua peluru kendali berpangkal di darat, yang ketiga rudal balistik nuklir dengan kapal selam sebagai media, dan yang keempat adalah rudal balistik antar benua yang berpangkal di darat. Inilah teknologi persenjataan lainnya. Namun, akhirnya nanti kepemilikan senjata-senjata nuklir ini pada akhirnya diketahui berbahaya dan memicu banyaknya konflik yang membuat situasi berbahaya dan makin memanas. Nah, akhirnya nanti mereka sadar bahwa itu dapat berdampak pada menurutnya tingkat persaingan teknologi persenjataan antara banyak negara. Dan nanti blok barat dan blok timur menggagas beberapa hal untuk mengatasi situasi ini. Akhirnya nanti blok barat dan blok timur agar tidak memicu atau tidak memberikan dampak yang lebih parah lagi karena nuklir ini, nanti ditandatanganlah berbagai macam perjanjian-perjanjian yang tujuannya adalah untuk mengurangi bahkan menghentikan penggunaan persenjataan nuklir. Nah, ada 3 perjanjian yang ditandatangani oleh kedua blok ini. Yang pertama adalah Nuclear Non-Proliferation Treaty. Nah, perjanjian ini merupakan perjanjian yang bertujuan untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian yang kedua yang disepakati di dunia adalah Strategic Arms Limitation Talks. Nah, perundingan ini berusaha untuk membatasi pembuatan senjata nuklir strategis. Dan yang ketiga adalah START atau Strategic Arms Reduction Treaty. Nah, ini merupakan sebuah perundingan yang berusaha untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir yang bisa mengancam peradaban manusia. Jadi ada 3 perjanjian, ada Nuclear Non-Proliferation Treaty, ada SALT atau Strategic Arms Limitation Talks, ada START atau Strategic Arms Reduction Treaty. Itu mengenai perjanjian-perjanjian dalam mengurangi persenjataan nuklir. Di masa modern ada berbagai macam teknologi persenjataan. Yang pertama adalah Modular Advanced Armed Robotic System atau teknologi persenjataan yang menggunakan robot untuk membantu pasukan yang bertugas di lapangan dapat menjinakkan bom dan dikendalikan jarak jauh yang dilengkapi oleh senapan, mesin, pengeras suara, dan laser. Nah, senjata ini dikembangkan oleh Amerika Serikat. Selain itu ada juga pesawat siluman. Pesawat siluman ini merupakan pesawat yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Jerman berdasarkan model pesawat tempur. Nah, pesawat siluman ini dilengkapi oleh teknologi yang canggih yang dapat melancarkan serangan yang memudahkan masuk ke wilayah musuh untuk mengintai atau mempelajari medan pertempuran. Dan yang terakhir adalah Unmanned Aerial Vehicle atau drone. Nah, drone ini merupakan pesawat tanpa awak atau tanpa pilot yang dikendalikan dari jarak jauh. Nah, drone ini dikembangkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Turki, Inggris, Tiongkok, India, Iran, dan Israel. Nah, nanti akhirnya dalam perkembangannya banyak tipe-tipe drone. Ada tipe drone umpan dan sasaran, ada drone pengintai, ada drone pertempuran, ada drone penelitian dan pengembangan, serta drone dengan tipe sipil atau komersial. Bagaimana sih perkembangan teknologi persenjataan Indonesia? Nah, perkembangan teknologi persenjataan di Indonesia mulai berkembang saat Indonesia memperoleh pengakuannya melalui konferensi meja bundar. Nah, akhirnya nanti pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing atau mengambil alih perusahaan Belanda
yang bernama Leger Produkti Berdieven. Nah, nanti Leger Produkti Berdieven ini nanti diambil alih oleh Indonesia dan dirubah namanya menjadi Pabrik Senjata dan Mesio. Nah, pengelolaan pabrik senjata dan Mesio ini sepenuhnya dikelola oleh TNI Angkatan Darat. Sejak saat itu Indonesia mulai mengembangkan teknologi dan memproduksi persenjataan. Pada tanggal 1 Desember 1958, Pabrik Senjata dan Mesio ini atau PSM berubah namanya menjadi Pabrik Alat Angkatan Darat, dan pada tahun 1962 kembali berubah namanya menjadi Perindustrian Angkatan Darat atau Pindad. Dan mulai saat itu Indonesia mengembangkan teknologi persenjataan yang lebih mutakhir atau lebih modern lagi. Nah, pengembangan teknologi persenjataan oleh Pindad juga dilakukan dengan cara mengubah status Pindad yang awalnya milik pemerintah menjadi perseroan terbatas atau PT pada tahun 1981. Tujuannya adalah agar Pindad tidak tergantung lagi pada Departemen Pertahanan dan Keamanan dalam permasalahan anggaran dan pengembangan persenjataan. Nanti pada tahun 1983 PT Pindad pun akhirnya secara resmi menjadi BUMN. Nah, saat ini PT Pindad mampu memproduksi berbagai macam jenis senjata api, amunisi, kendaraan perang untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia. Bahkan persenjataan produksi PT Pindad ini diminati oleh negara-negara lain. Salah satunya adalah Panzer Anoa yang digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Di sebelah kanan kalian bisa lihat mengenai medium tank Cannon 105 mm buatan PT Pindad. Seperti ini bentukannya. Nah, apa saja sih dampak dari teknologi persenjataan? Dampak teknologi persenjataan yang pertama adalah dampak positif. Dengan teknologi persenjataan dapat meningkatkan keamanan dari serangan musuh. Dampak positif yang kedua adalah memperkecil risiko korban jiwa. Tadi kan udah dijelaskan bahwa ada teknologi persenjataan yang dapat dioperasikan dari jarak jauh, yang di situ dapat memperkecil risiko korban jiwa. Ataupun kalau memang bisa harus face to face, pertempuran bertemu, dipastikan nanti teknologi persenjataannya yang bisa kuat dari gempuran musuh. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak negatif dari teknologi persenjataan adalah yang pertama adalah mengenai pencemaran lingkungan. Pasti karena ada material-material dari bom atom, dari nuklir yang dapat mencemari lingkungan hidup manusia. Selain itu juga dapat karena ada pencemaran lingkungan tersebut nanti akhirnya kalau terus-menerus terjadi pencemaran lingkungan akan berdampak terjadinya perubahan iklim dan rusaknya ekosistem hidup manusia. Nah, dampak negatif yang terakhir adalah munculnya aksi teror dan invasi ke negara lain. Itu mengenai dampak positif dan dampak negatif dari teknologi persenjataan. Sekian dari saya. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bila masih ada yang belum dipahami, boleh bertanya kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dalam segala situasi dan kondisi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!